Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabil Huda, taat hebat juara. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah, semoga kalian dan kita semuanya mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih melanjutkan di tema yang ke-6 menuju masyarakat sehat ya. Di subtema yang ketiga, dan seperti biasa di hari Kamis kita belajar tentang IPA ya. Dan IPA-nya tentu masih juga belajar tentang pubertas. Dan hari ini yang akan ingin Ibu sampaikan adalah cara menjaga kesehatan dan tingkah laku pada masa pubertas. Yuk kita simak. Kesehatan itu adalah kebutuhan kita semua, betul tidak? Ya. Jika kita sehat, maka kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Oleh karenanya, kita wajib menjaga kesehatan, termasuk remaja. Remaja yang mengalami pubertas akan mengalami banyak perubahan pada tubuhnya, misalnya rambut dan wajah yang berminyak. Ya, betul ya? Coba dicek ya bagi yang sudah mengalami masa pubertas. Apa saja upayanya? Yang pertama adalah melakukan pola hidup sehat. Nah, di gambar ini ada makanan ya, buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian kan ayam dan lain sebagainya. Kalian lihat di sini tidak hanya makanan tentunya, apa saja. Nah, yang pertama tadi ya, kebiasaan makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Ini sangat dibutuhkan. Jadi banyak sekali sekarang makanan cepat saji dan itu dipertanyakan nih gizinya bagaimana. Maka kalian sebelum makan harus tahu dulu kira-kira makanan ini bermanfaat tidak untuk kita, karena makanan itu yang wajib kita makan adalah yang harus kita makan itu adalah yang halal dan baik. Jadi tidak hanya halal tapi juga harus baik untuk tubuh kita. Yang kedua adalah istirahat yang cukup ya. Kurangi aktivitas-aktivitas yang sekiranya tidak bermanfaat untuk kita, dan ini kita manfaatkan untuk istirahat yang cukup. Yang ketiga adalah olahraga teratur ya gitu ya. Jadi olahraga teratur itu juga sangat diperlukan ya. Sebentar tapi konsisten tiap hari itu perlu dilakukan ya. Yuk kita sama coba untuk melakukan pola hidup sehat ini ya. Selanjutnya yang kedua adalah menjaga kebersihan tubuh. Nah, pada masa pubertas, remaja akan cenderung lebih aktif. Tubuhnya akan menghasilkan lebih banyak keringat. Ini akan menimbulkan bau badan dan penyakit jika tidak disertai upaya menjaga kebersihan tubuh. Selain itu, perubahan hormon menyebabkan wajah dan rambut lebih berminyak, sehingga wajah lebih sering berjerawat atau rambut juga lebih suka berketombe ya. Nah, di sini ada gambar kan ya. Nah, kalian lihat nih, kalau kita orang muslim alhamdulillah 5 kali dalam sehari minimal ya kita sudah melakukan wudhu, selalu mau mencuci muka kita. Nih, untuk menjaga kebersihan tubuh ini yang pertama yang akan dilakukan adalah mandi 2 kali sehari minimal ya. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang bersih dan menyerap keringat. Ini sangat penting sekali. Jadi pakaian yang bersih dan menyerap keringat ya, sehingga nanti bau badan itu tidak tercium oleh orang lain ya, atau terkurangi bau badannya. Kemudian yang ketiga adalah mencuci muka dengan teratur. Itu ya yang bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya setelah menjaga kesehatan, sekarang ketika kita sudah pubertas, maka tingkah laku kita pun harus dijaga. Kenapa? Karena kita sudah dianggap akil baligh ya, sudah baligh nih. Nah, sekarang Ibu lanjutkan dulu ya. Selain terjadi perubahan fisik, masa pubertas juga terjadi perubahan emosi. Pada masa ini remaja sedang mengalami masa penyesuaian diri dan sangat mudah terpengaruh lingkungan. Oleh karenanya kita harus berhati-hati dalam memilih teman bergaul itu ya. Jadi ini sangat sangat menentukan nih teman kita seperti apa, kita juga akan menjadi seperti apa ya. Nanti Ibu lanjutkan ya satu persatu nih. Yang pertama adalah
bentengi diri dengan ilmu agama. Ya, cara menjaga tingkah laku kita yang pertama, bentengi diri dengan ilmu agama. Cara ini dilakukan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama dan berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain ya. Jadi itulah perlunya ilmu agama. Yang kedua yaitu, nah ini dia, memilih teman yang baik ya. Teman yang baik itu seperti apa? Jadi tinggalkan teman yang mengajak atau memberikan pengaruh yang kurang baik kepada kita. Jadi pilih teman yang baik ya, yang bisa mengajak kita kepada yang baik, yang benar gitu ya. Jadi kalau berteman dengan orang yang menjerumuskan kita ke arah yang negatif, maka tinggalkan teman seperti itu ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang duduk atau berteman dengan orang saleh dan yang buruk bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi ya. Minyak wangi itu berteman dengan orang soleh, kemudian kalau pandai besi diibaratkan kita berteman dengan teman yang buruk nih. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapatkan baunya, ya, bau wanginya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak sedap ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi dijelaskan di sini pentingnya kita memilih teman ya, memilih teman yang baik, diibaratkan seperti pemilik minyak wangi atau pandai besi ya. Selanjutnya yang ketiga adalah memanfaatkan gawai dengan bijaksana. Nah ini ibu yakin semuanya di rumah itu sudah punya fasilitas ini ya. Nah yang terpenting, mintalah bimbingan kepada orang tua saat berselancar di internet atau membuka media sosial gini ya. Jadi jangan kemudian seenaknya saja kita membuka media yang padahal itu tidak cocok untuk anak-anak remaja, ataupun misalnya tadi ya membuka game terus-terusan itu juga sangat tidak bermanfaat ya. Kurangi penggunaan untuk hal yang tidak penting, misalnya saat belajar online nih. Sekarang sedang belajar online, membuka games dan bermain dengan teman secara online juga, yaitu juga akan merugikan. Pada waktunya belajar malah kalian atau kita semuanya itu malah bermain games gitu ya. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasihatinya, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, mudamu sebelum masa tuamu ya, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu ya. Jadi tolong direnungkan baik-baik nih 5 perkara ini. Jadi manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya sebelum usia kalian nih nanti bertambah tua gitu ya, mumpung masih muda. Jadi lakukanlah yang terbaik. Selanjutnya yang keempat, melakukan hobi dan aktivitas positif ya. Ini ya, daripada hanya membuka gawai ya seharian, maka ini hal yang bisa kita lakukan. Hal ini misalnya dengan cara olahraga, melukis, bermain musik, misalnya memanah, dan aktivitas lainnya. Ibu yakin kalian punya hobi masing-masing dan punya kesukaan masing-masing ya. Nah, kurangi aktivitas yang kurang positif sehingga waktu yang kita gunakan akan lebih bermanfaat. Yang kelima adalah mematuhi nasihat orang tua. Jika ada sesuatu yang dirasa kurang mengerti, bertanyalah kepada orang tua. Mintalah nasihat baik dari orang tua kita. Di Quran surat Al-Isra ayat 23-24, dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak.
jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Ya Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil," gitu ya. Jadi kalian semuanya termasuk ibu juga punya orang tua ya. Jadi patuhilah nasihat orang tua kita, jangan berkata "ah" gitu ya. Nah, sebenarnya di awal itu banyak sekali renungan-renungan, ada hadis, ada Al-Qur'annya, tapi di sini Ibu tutup juga dengan renungan dari hadis riwayat Tabrani. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan, dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Ya, keterangannya adalah orang yang beriman pastinya akan menjaga kesucian badan, pakaian, serta hatinya agar dimudahkan Allah menuju surga. Hidup bersih dan sehat harus dimulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini menjaga kebersihan diri sangat penting, terutama untuk menjaga diri agar tetap sehat dan mengurangi resiko dari kita maupun orang terdekat terserang penyakit. Ayo jaga kebersihan diri dimanapun kita berada dan kapanpun ya. Itu materi untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.